Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yang membuat hati Tuhan senang. Kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Jemaat Tuhan, mari kita membaca ayat ini bergantian. Saya membaca yang hitam, saudara baca yang biru. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sama-sama Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam terjemahan Syariah disebut menyenangkan hati Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman, kuasai tutur kata dan sikap hamba-Mu. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarkan, setiap kami dijamah oleh firman, dikuatkan, diteguhkan, dihibur, dan diarahkan oleh firman. Tuhan, kami percaya firman-Mu kekal dan firman yang hidup dan yang tetap selama-lamanya. Biar Roh Kudus memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, apakah ambisi utama daripada umat Tuhan? Sebagian orang mau belajar setinggi-tingginya supaya bisa dapat posisi yang baik. Apakah itu ambisi orang Kristen? Ya boleh-boleh saja. Ada sebagian orang mau mendapatkan promosi dengan posisi yang baik. Apakah itu ambisi Kristen? Oh boleh-boleh saja. Ada orang yang rindu supaya bisnisnya bisa sukses, semakin sukses. Apakah itu ambisi orang Kristen? Boleh saja. Tetapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, jangan itu dijadikan sebagai ambisi utama. Ambisi utama kita sebagai umat Tuhan adalah setiap pribadi harus menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita baca sama-sama bagian ini. Ambisi utama hidup setiap pribadi umat Tuhan adalah menyenangkan hatinya. So sekalian kalau kita memperhatikan bagian ini, makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, karena itu kami berusaha sungguh-sungguh, tidak main-main ini, sungguh-sungguh, untuk menyenangkan hatinya. Baik sewaktu kami masih berada di rumah kami, yaitu di tubuh kami, ataupun yang di sana, jikalau kita sudah meninggalkan hidup yang di dunia sementara ini. So sekalian, kerinduan daripada Rasul Paulus adalah agar hidupnya menyenangkan hatinya. Dan itu dia usahakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini juga menjadi tekad kita bersama-sama. Ambisi utama kita untuk menyenangkan hati Tuhan. So sekalian kalau kita memperhatikan dalam Efesus 5 ayat 10 dikatakan, yuk kita sama-sama baca. Berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berusahalah. Bukan sekedar coba-coba, tapi berusahalah untuk mengenal. Lalu kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. So sekalian, kita mempelajari pada hari ini tentang 5 hal yang membuat Tuhan kita senang. Kalau Tuhan kita senang sama hidup kita, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Tapi bukan itu yang menjadi motivasi utama, itu bukan berkat-berkat yang sebagai tambahan, bukan. Tapi kerinduan hati kita yang utama adalah menyenangkan hatinya. Soal berkat-berkat itu terserah Tuhan. Tapi yang utama adalah hati Tuhan disenangkan. Ada 5 hal yang membuat hati Tuhan senang. Yang pertama adalah jika umatnya sekalian suka bersekutu dengan dia. Jika umatnya suka bersekutu dengan dia. Dalam Kejadian 6 ayat 9 yang kita sudah baca tadi dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terus sekalian kalau kita melihat bagian ini, dalam bahasa Inggris dikatakan Noah consistently, secara konsisten followed God's will
Dia mengikuti kehendak Allah and enjoy it. Dia menikmati a close relationship with Him. Satu hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Ini satu sikap mengapa Nuh itu diperkenan Tuhan. Karena dia mau punya tekad untuk hidup bersekutu dengan Dia. So sekalian, kita memperhatikan hal yang luar biasa indahnya dan sangat bermanfaat kalau kita punya hidup yang bersekutu erat dengan Tuhan. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, kita akan disingkapkan oleh Tuhan akan rencana-rencana Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan rencananya bagi orang yang dekat dengan Dia, yang punya close relationship with Him, hidup dekat dengan Dia. So sekali kalau kita membaca dalam Kejadian 18 ayat 17, ini kisah Tuhan berkata dengan bapa orang beriman yaitu Abraham. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Itu konteksnya adalah Tuhan punya rencana untuk menghukum penduduk Sodom dan Gomora karena mereka jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak mau bertobat. Oleh karena itu Tuhan punya rencana untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi rencana itu Dia mau singkapkan dulu rencananya itu kepada Abraham. Kenapa demikian? Karena dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan Abraham adalah sahabatnya Allah. Berarti Abraham punya hubungan dekat dengan Allah. Sehingga Allah mau menyingkapkan rencananya. So sekalian kalau kita memperhatikan bagian ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita mempunyai kepekaan akan pimpinan dan kehendaknya. Kalau kita peka akan pimpinan kehendaknya, maka kita akan meminta dalam doa kita sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Bukan hal-hal yang bertentangan dengan pimpinan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan pimpinan dan kehendaknya. Terus kan gambar ini kita melihat ada pasangan oma sama opa yang sudah puluhan tahun jadi suami istri. Mereka sudah punya anak, menantu, cucu. Sehingga setelah puluhan tahun menjadi suami istri, mereka akan semakin peka akan segala kemauan daripada pasangannya. Bahkan mimiknya saja. Matanya mungkin berkedip kiri atau kanan, maka suami atau istrinya itu sudah ngerti maksudnya apa daripada kemauan partnerku ini. Kita kalau semakin dekat dengan orang lain, semakin kita peka akan kemauan dia. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin peka akan rencananya, pimpinannya, dan kehendaknya. So sekarang kita baca sama-sama ya. Semakin intim hubungan dengan Tuhan, semakin peka akan pimpinannya, semakin bisa berdoa sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi kita punya tekad pagi-pagi waktu kita bangun tidur, jangan langsung ingat duit, jangan langsung ingat kerjaan, walaupun itu penting. Jangan langsung ingat tugas-tugas di sekolah, itu semua penting. Jangan langsung ingat bisnis kita, tapi yang terutama adalah ingat untuk bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. So sekalian, ini manfaat pertama, kita disingkapkan Tuhan akan rencananya. Yang kedua, manfaatnya adalah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tawar-menawar dalam tanda kutip ya. Itu dalam konteks Abraham. Tuhan memberikan hak istimewa bagi Abraham untuk sepertinya tawar-menawar dengan Tuhan. Lalu sekalian kalau kita baca dalam Kejadian 18 ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Ini tawar-menawarnya Abraham ya. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Jadi seperti Abraham diberi kesempatan oleh Tuhan. Oke, engkau boleh tawar-menawar ya. Aku akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham berkata, dia selalu ingat akan keponakannya. Kalau ada 50 orang benar di kota itu, apakah engkau akan membinasakan? Ya, saudara sekalian, Tuhan berkata tidak. Aku tidak akan membinasakan kota itu jika ada 50 orang benar. Tapi Abraham khawatir jangan-jangan nggak sampai 50 orang. Makanya Abraham turun. Kalau 45 bagaimana? Lalu turun lagi. Kalau 40, 30, 20 sampai terakhir 10. Abraham nggak bisa turun lagi. Dia sungkan sama Tuhan.
Tuhan memberikan hak istimewa bagi Abraham sebagai sahabat Allah untuk sepertinya tawar-menawar dengan Tuhan. Karena Abraham itu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kita membaca berikutnya saudara sekalian, kemudian kalau kita melihat yang berikutnya adalah sebenarnya rencana Tuhan tetap terlaksana, nggak berubah. Kalau kita berkata doa bisa mengubah rencana Tuhan, keliru. Kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita bernyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kalau kita punya prinsip doa bisa mengubah kehendaknya, berarti kita tidak konsisten dengan nyanyian kita. Dan memang firman Tuhan berkata rencana Tuhan nggak ada yang gagal. Dan kehendak Tuhan nggak bisa berubah. Tuhan punya rencana nggak berubah. Kitalah yang harus berubah mengikuti kehendaknya. Tetapi satu hal yang penting saudara sekalian, kasih karunia Tuhan juga dinyatakan kepada Lot dan keluarganya yang Abraham rindu agar diselamatkan. Itulah kerinduan Abraham. Walaupun gak ada 10 orang yang benar, hanya Lot, istrinya dan kedua anaknya, itu gak sampai 10 orang, cuma 4 orang. Tetapi Tuhan masih menyatakan anugerahnya. Ya, walaupun akhirnya istri Lot jadi dikatakan the pillar of salt. Ini satu semacam tiang yang terbuat dari garam yang ada di dekat laut mati, yang seperti bentuk orang. Inilah istri Lot yang melihat ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Saudara sekalian, jadi istri Lot mengalami bencana dalam hidupnya karena tidak taat pada kehendak Tuhan. Sedangkan Lot dan kedua anaknya itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, jadi rencana Tuhan untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora tidaklah berubah, tetap. Cuma Tuhan menyelamatkan, berarti kerinduan Abraham juga digenapi oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kasih Tuhan itu melampaui kelemahan manusia. Kita bertanya, apakah Lot itu orang yang sungguh benar, sungguh suci, sehingga Tuhan menyelamatkan dia? Saya kalau mempelajari firman Tuhan bagian ini, saya pikir Lot pun gak benar di hadapan Tuhan. Ya, itu karena anugerah Tuhan saja Lot bisa diselamatkan. Kenapa saya katakan demikian? Waktu orang-orang sekampung, orang-orang sekota, semua laki-laki kumpul mengerumuni rumah Lot, mereka berkata, keluarkan itu 2 tamu laki-laki itu, kami pakai mereka. Mereka mau melakukan praktek homoseksual karena mereka seperti dikobarkan nafsu birahi mereka untuk melakukan praktek homoseksual. Dan mereka berkata, ayo keluarkan 2 orang laki-laki tamumu itu. Tetapi Lot itu berkata bagaimana? Saudara sekalian, Lot itu berkata seperti ini. Dia bersikap sangat permisif. Ya, ia mau mengorbankan kedua anak gadisnya demi melindungi kedua tamunya. Lot berkata, nih aku punya 2 anak perempuan yang belum dijamah oleh laki-laki. Aku akan berikan kepada kalian, silakan pakai mereka. Wah, itu berarti bahwa Lot tuh jadi orang tua yang gak benar itu. Kalau kita menjadi anaknya Lot, bagaimana hati kita? Papaku mau menyerahkan aku ke orang banyak. Puji Tuhan itu gak terjadi. Kedua, malaikat Tuhan itu menolong Lot, membuat semua orang laki-laki yang sudah berkerumun itu menjadi buta, sehingga Lot dan keluarganya diselamatkan keluar meninggalkan Sodom dan Gomora. So sekalian, kalau kita melihat Lot itu juga nggak benar dalam hal apa? So sekalian, kalau kita perhatikan, Lot dan kedua anaknya punya natur, punya sifat alami berdosa. Ya, dia diselamatkan bukan karena dia suci, tapi dia punya kelemahan. Terus sekalian, kalau kita perhatikan yang berikutnya, Lot yang sudah tua masih mau diajak mabuk anggur oleh putrinya. Ya, dia senang dengan anggur sampai mabuk anggur. Terus sekalian, firman Tuhan berkata, Paulus berkata kepada Timotius, kalau minum jangan hanya air saja, tapi campur anggur sedikit, jangan banyak-banyak, jangan membuat engkau mabuk, karena pencernaanmu dikatakan lemah. Jadi anggur tuh kalau sedikit baik, tapi kalau sampai mabuk itu nggak boleh. So sekalian, Lot yang sudah tua masih mau diajak mabuk anggur, berarti nggak benar. So sekalian, dikatakan apalagi kedua anak perempuannya berniat jahat. Malam pertama ketika papanya mabuk, anak pertama tidur dengan papanya.
Malam kedua papanya dibikin mabuk lagi. Anak kedua tidur dengan papanya. Akibatnya incest terjadi. Hubungan papa kandung dengan anak kandung. Ya, hasilnya adalah Moab, bangsa Moab dan Amon yang ditolak oleh Tuhan itu. So sekalian, jadi kalau kita perhatikan, Lot itu juga nggak benar hidupnya, tapi oleh anugerah Tuhan saja dia diselamatkan. So sekalian, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat yang berikutnya, sekalian, Maria dipuji oleh Tuhan dan bukan Marta. So sekalian, kalau kita perhatikan bagian ini, ya, Maria ini duduk dekat Tuhan, dekat kaki Tuhan. Yesus mendengarkan ajaran, duduk dekat Tuhan. Yesus mengajarkan ajaran-ajarannya. Berarti Maria mau belajar dari firman Tuhan. Dia mau jadi murid Tuhan. Dia mau belajar, ini kesempatan. Jarang-jarang banget ini. Yesus datang ke rumah mereka. Dan dia mau belajar firman Tuhan. Cuma Marta itu sibuk dengan hal-hal yang praktis. Masak inilah, masak itulah, supaya dia bisa memberikan kepada gurunya itu makanan yang enak. Ya, motivasinya baik. Cuma dalam hal ini Maria dipuji oleh Tuhan Yesus, bukan Marta. Terus sekarang dikatakan, Tuhan berkata, Marta, Marta, jawab Tuhan, engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu, padahal yang penting hanya satu, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Dan Maria sudah memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari dia. So, sekalian, pelayanan itu baik, boleh. Bahkan kita umat Tuhan harus melayani Tuhan. Tetapi yang terutama, sebelum kita melayani Tuhan, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan intim, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ditegur oleh firman, dibimbing, dikuatkan oleh firman. Barulah setelah kita bersekutu dengan Tuhan, kita melayani dia. Kita harus jadi Maria dulu. Setelah itu baru menjadi Marta. Bersekutu dengan Tuhan lebih dulu, baru kemudian kita melayani. So sekalian, itu hal yang penting sekali. Nah, yang berikutnya, ada 5 hal yang membuat hati Tuhan senang, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun firman-Nya tidak masuk akal. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun firman-Nya tidak masuk akal. Sekarang dalam Ibrani 11 ayat 7 tentang Nuh dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Terus sekalian, firman Tuhan sering berbicara tentang hal-hal yang belum kelihatan. Terus sekalian, kita harus beriman, mengimani walaupun itu belum kelihatan. Terus sekalian, kalau kita perhatikan saudara sekalian, ada hal yang masuk akal, ada hal yang tidak masuk akal. Ini logik, itu tidak logik. Ini masuk akal, yang itu tidak masuk akal. Tetapi kita lupa dari 2 hal ini masih ada satu lagi, yaitu firman Tuhan itu bersifat supra logika. Firman Tuhan dan karya Tuhan itu selalu berkaitan dengan beyond our understanding, melampaui pengertian kita. Firman-Nya dan karyanya, Tuhan yang mencipta otak kita, sehingga tentang dirinya, firman-Nya dan karyanya pasti beyond our understanding, di atas pengertian kita. So sekarang kalau kita melihat gambar ini gambar tahun 2001 ya, diambil tahun 2000, tahun 2000 saudara sekalian. Ini kami diberi kesempatan untuk melayani, mengembalakan GKMI Semarang di Jalan Pemuda. Dan foto ini waktu gedung itu sudah diresmikan. Ketika saya mengingat masa lalu, kami mulai pembangunan gereja GKMI Semarang, waktu itu masih di Saidan. Itu kami mulai waktu terjadi krisis moneter tahun 98. Di mana dolar dari 2.500 menjadi 16.000, bahkan lebih dari itu. Krisis moneter yang berat sekali. Sudah sekian tahun mereka kumpul duit, kumpul dana, terkumpul sekitar 160 juta lebih, saudara sekalian. Dan Tuhan menggerakkan kami, ayo mulai bergerak.
Ayo mulai tanam batu pertama. Itu justru terjadi tahun 98, di mana krisis moneter terjadi. Mungkin sebagian orang berkata, kamu nih ada-ada aja. Orang lagi krismon kok kamu mulai membangun gedung tempat ibadah. Tapi puji Tuhan, saudara. Walaupun krismon, Tuhan buka jalan luar biasa. Tahun 98 dan tahun 2000 gereja itu bisa diresmikan. Bahkan bukan di Saidan, tapi membeli satu toko sehingga bisa menghadap Jalan Pemuda. Ini yang namanya supra logika. Ini namanya beyond our understanding, melampaui pengertian kita. Karena semua adalah anugerah Tuhan semata. Puji Tuhan. Terus sekalian yang berikutnya. Nah, ada 4 hal yang bisa membuat Nuh ragu-ragu. Apa 4 hal itu? Yang pertama, saudara sekalian, Nuh itu tinggal 150 mil atau 240 km jauhnya dari laut. Ya, jadi sebelum air bah turun, Nuh itu dengan keluarganya tinggal 240 km jauhnya dari laut. Sudah lihat gambar peta ini. Itu kalau sudah lihat, itu gambar perjalanan Abraham ke tanah perjanjian. Tetapi yang lingkaran merah itu sekitar di tempat itulah Nuh itu berada, di Fertile Crescent, bulan sabit yang subur. Ya, dan dari tempatnya Nuh berada itu ke laut itu 240 km. Bayangkan saudara, seperti kalau kita tinggal di Semarang, kita mau bikin perahu di Bandungan. Orang mentertawakan kita, kamu ngaco kalau mau bikin perahu ya di Tanah Mas, yang di dekat laut, kok di Bandungan yang jauh dari laut. Demikian juga Nuh, itu ke laut sekitar 240 km. Ini satu hal yang lucu sekali dan luar biasa. Orang dunia berkata aneh sekali orang ini. So sekalian kalau kita perhatikan, bagaimana caranya bawa Batra itu ke laut 240 km? Bagaimana caranya? Ya sudah, taat saja pada kehendak Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Ya. Terus sekarang kalau kita perhatikan berikut. Yang kedua, mengapa Nuh bisa ragu-ragu? Yang kedua adalah bagaimana mengumpulkan semua jenis binatang yang disuruh oleh Tuhan. Pada binatang itu berpencar kemana-mana. Ya. Dan kalau sudah kumpul suka di Batra, bagaimana memberi makan binatang yang begitu banyak selama lebih dari 1 tahun? Setiap binatang, apalagi kuda Nil mungkin makannya banyak. Wah, itu sungguh-sungguh satu hal yang membingungkan saudara sekalian. Tetapi Tuhan berkata, ya sudah, taati saja perintah Tuhan. Ya. Terus sekalian kalau kita melihat yang berikut ini, saudara sekalian, Tuhan dalam Kejadian 7 ayat 2 sampai 3 dikatakan, bawalah juga 7 pasang dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal. Sedangkan dari yang haram hanya 1 pasang saja dari setiap jenis. Bayangkan berapa banyak jenis binatang yang ada di dunia ini. Pasti banyak sekali. Yang haram 1 pasang, yang halal 7 pasang. Itu begitu banyak. Sekarang, bagaimana kasih makan binatang itu selama di Batra? Dan bagaimana mengumpulkan mereka? Aduh, luar biasa. Ini suatu hal yang supra logika. Tapi taat saja pada kehendak Tuhan. So sekalian, waktu saya pernah nonton film tentang Nuh itu, satu kali waktu saya nonton, waktu binatang itu datang, ya, pergi, mereka datang ke Batra, wah orang-orang di sekitar Nuh kaget. Ini ada bunyi apa nih? Seperti gempa bumi, gluduk, ternyata kuda sepasang, kuda Nil, berbagai macam binatang sepasang ya datang dan mereka masuk ke Batra. Luar biasa. Ini mujizat Tuhan. Terus sekalian yang ketiga, saudara sekalian. Nah, air bah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga membuat Nuh jadi bingung ya. Dan dia harus menyampaikan berita, bertobatlah kalian sebab Allah akan membinasakan kalian dengan air bah. Oh, mereka berkata, belum pernah terjadi, kami semua aman-aman kok. Memang saudara sekalian, iman itu melampaui pengalaman hidup. Ayo kita baca sama-sama ya. Iman melampaui pengalaman hidup. Saudara sekalian, mujizat Tuhan melampaui pengalaman hidup. Sebab Allah itu supra logika. Saudara sekalian, yuk kita baca sama-sama Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun,
segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Inilah cara Tuhan bekerja. Yuk kita baca yang coklat nih. Yang begini belum pernah kita lihat. Memang mujizat Tuhan melampaui pengalaman. Jangan kita batasi mujizat Tuhan dengan pengalaman kita yang terbatas ini. Yang begini belum pernah kita lihat. Tapi itu Tuhan nyatakan. Terus sekalian, ya yang D. Kenapa Nuh bisa bingung juga? Yaitu karena bertahun-tahun Nuh membuat bahtera, ditertawakan banyak orang dan dianggap gila. Yaitu seperti tadi saya katakan. Orang kalau bikin kapal di Bandungan, satu hal yang membuat orang tertawa, aneh kamu. Aneh sekali kamu. Terus sekalian, demikian juga Nuh bertahun-tahun, puluhan tahun dia membangun bahtera di tempat yang tinggi, di dataran tinggi, yang jauh ratusan kilometer dari laut. Ditertawakan banyak orang dan dianggap gila. Terus sekalian kalau kita perhatikan, saudara sekalian, Nuh menyuarakan, menyampaikan, bertobatlah kalian. Tapi orang-orang itu pada tertawa, ini orang gila ini. Terus sekalian, oh ini orang gila. Waktu Nuh membangun bahtera, waduh, sungguh-sungguh ini Nuh ini gila. Dia tertawakan. Memang ada orang-orang yang bantu Nuh membangun, cuma demi uang. Dan setelah itu mereka tertawa, ini orang gila ini. Ya sudah, saya kerja, saya bantu kamu, karena kamu kasih saya duit. Sekalian, memang itulah firman Tuhan. Kadang-kadang perintah Tuhan memang membuat kita atau membuat dunia ini menganggap orang-orang percaya sebagai orang-orang yang gak benar, gak normal. Kok kamu bertindak bertentangan dengan norma-norma dunia ini? Sekalian, saudara sekalian, ketika Nehemia disuruh oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak itu, yang hancur itu, ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Dan ia sangat sakit hati, dikatakan ia mengolok-olok orang Yahudi. Sekalian, yuk kita baca sama-sama. Dan berkata di hadapan saudaranya dan tentang Samaria dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Yang hijau sama-sama lagi. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Waduh, ini sungguh-sungguh melecehkan, mengolok-olok. Bangun tembok, kalau seekor anjing lompat, robohlah tembok itu. Wah, sekalian, sungguh melecehkan. Kadang-kadang kita menjadi lemah karena olokan-olokan dari orang-orang yang gak ngerti firman Tuhan, gak ngerti kehendak Tuhan. Tapi kita maju saja, kita laksanakan perintah Tuhan. Akhirnya dalam kitab Nehemia, tembok Yerusalem itu dibangun dan selesai selama 52 hari saja. Sampai-sampai musuhnya orang Israel itu sampai bengong mereka. Ya, terjadi juga. So sekalian, memang itulah firman Tuhan. Saudara kalian, berikutnya ada 5 hal yang membuat hati Tuhan senang. Yang ketiga adalah menaati perintah Tuhan secara spesifik. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ikuti perintah Tuhan dan taati secara spesifik. Ya, Tuhan berkata apa? Buat satu bahtera dengan panjang 133 meter, lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter. Jarak antara atap dan dinding-dinding 44 cm. Dibikin 3 tingkat dan hanya 1 pintu di sisinya. Itu firman Tuhan begitu spesifik. Dan Nuh itu taat pada firman Tuhan. Dia tidak nawar, tidak komplain, taat saja pada perintah Tuhan yang spesifik itu. So sekalian, ini suatu hal yang penting, saudara. Tidak ada keharusan bagi Tuhan untuk lebih dahulu menjelaskan alasan dari semua perintahnya. Tuhan nggak ada keharusan bagi Tuhan untuk lebih dahulu jelaskan baru kita oke ngerti baru kita taat. Tidak. Tuhan bilang taat dulu baru kamu akan mengerti. Firman Tuhan mengatakan ketaatan mendahului pengertian. Sudah lihat ayat ini ya? Yuk kita baca sama-sama. Orang yang mau menuruti kemauan Allah akan tahu apakah ajaranku datangnya dari Allah atau dari aku sendiri.
Yang penting kita mau menuruti kehendak kemauan Allah. Kemudian setelah kita mau, kita taat, barulah kita akan tahu apakah ajaranku datangnya dari Allah. Berarti ketaatan itu mendahului pengertian. Ya. Terus kalian faith seeking understanding. Iman dulu, taat dulu, baru kita akan understand. Kita mengerti maksudnya apa. Bukan dibalik. Bukan ngerti dulu baru taat, tapi taat dulu baru kemudian mengerti. So sekarang ini suatu hal yang penting. 5 hal yang membuat hati Tuhan senang. Yang keempat adalah bersyukur kepadanya. Terus sekalian dikatakan dalam Kejadian 8, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Yuk kita baca yang hijau ini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Bayangkan, hati Tuhan disenangkan oleh ucapan syukur Nuh. Korban ucapan syukur yang dipanjatkan, yang disampaikan Nuh kepada Tuhan. Ya, sampai Tuhan berjanji kepada Nuh dan kepada kita semua. Walaupun manusia jahat, Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Saudara, jadi ucapan syukur itu punya nilai yang luar biasa besar. Sampai membuat Tuhan berjanji menganugerahkan, tidak akan menghukum air bah dengan air bah walaupun manusia berdosa. So sekalian, kalau kita perhatikan 1 Tesalonika 5:15, kita baca sama-sama. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Bersyukur saudara sekalian. Nah, saudara, Filipi 4:6, kita baca sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu penting. Jangan pernah komplain kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Terus kalian, kalau kita bertanya, mengapa kita bersyukur dalam segala hal? Mengapa? Kita sedang mengalami musibah, wabah. Mungkin kita mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kok kita harus disuruh ucapan syukur kepada Tuhan? Mengapa? Terus kalian, karena pemberian Tuhan selalu baik. Yuk kita baca sama-sama yang biru ini ya. Karena pemberiannya selalu baik kepada kita. Terus sekalian, nah lihat gambar ini. Terus sekalian, ini adalah mutiara yang terbesar. Beratnya sampai 6 kilo lebih. 6 kilo lebih. Dari kerang mutiara beda dengan kerang biasa ya. Kerang mutiara itu sampai panjangnya, sampai diameternya sampai 20 cm lebih. Ini mutiara yang terbesar. Ya, yang pernah ditemukan oleh manusia di Filipina. Ya. Terus sekalian, dan ini the most expensive pearl. Mutiara yang paling mahal. Saudara sekalian, kalau kita bertanya, mengapa bisa ada mutiara? Karena kerang itu kemasukan pasir yang tajam dan keras. Masuk ke dalam tubuhnya kerang. Kerang gak punya tangan untuk mengeluarkan pasir itu. Tapi Tuhan memberikan kepada dia kemampuan untuk mengeluarkan lendir. 1 hari 1 lapis, hari kedua 2 lapis, 7 hari 7 lapis, 1 bulan 30 lapis, seterusnya. Sampai berlapis-lapis, sampai terjadilah yang namanya mutiara itu. So sekalian, kalau Tuhan memberikan kemampuan bagi kerang untuk mengubah pasir menjadi mutiara, apalagi kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mengalami pasir yang keras dan tajam yang menyakiti kita berkata, Tuhan sudah pakai kerang, Tuhan juga berikan kemampuan bagiku untuk mengubah pasir yang tajam dan keras ini menjadi mutiara rohani yang indah dalam hidupku. So sekalian, ini suatu hal yang penting sebab Tuhan itu selalu memberikan yang baik. Ya, bahkan yang jahat sekalipun bisa diubahnya menjadi kebaikan. Yang bencana sekalipun bisa diubahnya menjadi kebaikan. Itu luar biasa. So sekalian, yang berikutnya. Yang baik tidak identik dengan nyaman. Kerang kemasukan pasir itu enggak nyaman sekali, menyakitkan sekali. Tapi akhirnya baik. So sekalian, Allah bisa mengubah hal yang keras dan menyakitkan menjadi baik, indah dan mahal. Terus sekalian, yuk kita baca yang biru ini. Allah bisa mengubah hal yang keras dan menyakitkan menjadi baik, indah dan mahal. Amin sekalian, puji Tuhan.
Lalu sekalian kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 28, kita baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu sekalian, indah sekali. Dan yang terakhir, 5 hal yang membuat hati Tuhan senang. Jika manusia menikmati dan memelihara ciptaannya secara benar. Tuhan sudah memberikan ciptaan yang luar biasa. Negeri yang luar biasa indah dan kayanya, yaitu semacam Indonesia, luar biasa. Kita pelihara, kita nikmati, tapi kita pelihara ciptaan secara benar. Lalu sekalian, kalau kita melihat dalam Kejadian 2:15, yuk kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden harus dipelihara, diusahakan, jangan dirusak. Ya, lalu sekalian, Tuhan memberikan kita alam semesta, jangan kita rusak, kita pelihara. Dosa yang ada di dunia membuat manusia bisa menyalahgunakan ciptaan Tuhan. Penyalahgunaan ciptaan Tuhan yang pertama adalah dengan menyembah ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah merusak ekosistem yang Tuhan sudah karuniakan kepada dunia ini. Terus sekarang ini merupakan contoh daripada pohon yang disembah. Pohon besar, dianggap ada dewanya, dikasih kain, ditaruh sesajen, disembayangi di situ. Itu ciptaan disembah. Tidak demikian harusnya. Lalu sekarang, tetapi juga ini ciptaan Tuhan yang dirusak ekosistemnya, terjadi longsor dikarenakan ekosistem dirusak. Kita sebagai umat Tuhan, jangan kita menyembah ciptaan Tuhan, jangan kita merusak ekosistem yang Tuhan sudah ciptakan. Kita usahakan, kita pelihara semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi manusia. Mari saudara sekalian, kita menyenangkan hati Tuhan dengan 5 hal ini. Pertama, kita suka bersekutu dengan Dia. Yang kedua, taat sepenuhnya kepada perintahnya walaupun tidak masuk akal. Yang ketiga, menaati firman-Nya, perintahnya secara spesifik. Yang keempat, bersyukur kepadanya. Dan yang kelima, menikmati dan memelihara ciptaannya secara benar. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kanan kita, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing, khususnya dalam kondisi seperti ini. Ada banyak pergumulan anak-anak Tuhan. Tuhan teguhkan mereka, kuatkan mereka. Kami yakin kalau kami setia melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan melakukan banyak mujizat dalam hidup kami. Tuhan pasti memberikan kami kekuatan,
anugerah yang cukup bagi kami. Tuhan tolong kami, jangan ada seorang pun yang tawar hati, tapi tetap bersandar dan tambah berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.